Kalau dari Sumatera ya, aku baru inget ada cerita ini. Ini bukan cerita superhero sih, tapi ini lebih ke super villain, lebih ke cerita musuhnya gitu loh. Dan karakter ini benar-benar sangat-sangat populer sekali di Indonesia, sangat terkenal sekali. Dia udah diangkat ke banyak film dan juga banyak sinetron. Tapi kisahnya mengalami banyak sekali perubahan. Nah, di sini aku akan ceritakan kisah asli dari karakter ini, yaitu Mak Lampir. Tapi kisah aslinya lumayan tragis sekali ternyata, mengingatkanku sama karakter Maleficent dari Disney. Kisah tentang sosok Mak Lampir lebih dikenal lewat sinetron yang pernah tayang pada tahun 1998. Meski sebenarnya sinetron ini adalah adaptasi dari sandiwara radio yang terkenal tahun 80-an hasil karya Asmadi Syafar. Saking populernya sandiwara radio ini, sampai diangkat menjadi trilogi film layar lebar yang tayang pada tahun 1989 dan 1990. Kisah peperangan antara Mak Lampir dan Sembara sebagai keturunan Ki Ageng Prayogo memang sangat seru. Tapi tahukah kalian, kalau kisah ini sebenarnya didasarkan dari sebuah legenda tragis dari Gunung Marapi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebuah legenda yang disebut berkaitan dengan legenda manusia harimau dari Sumatera. Dikisahkan ada seorang gadis cantik jelita yang bernama Lampir. Dia adalah putri dari kerajaan Campa. Suatu hari, Putri Lampir jatuh cinta dengan pria gagah pemimpin pasukan harimau. Dia adalah Datuk Panglima Kumbang. Sayangnya, cinta mereka tidak direstui. Karena sakit hati, Putri Lampir melarikan diri dan bertapa di Gunung Marapi. Di sana, dia bertemu dengan nenek sakti bernama Nenek Serintil. Lampir diajari berbagai ilmu yang membuatnya menjadi sakti mandraguna. Setelah itu, Lampir terus saja mencari pujaan hatinya sang Panglima Kumbang. Sampai pada suatu hari, mereka akhirnya kembali bertemu. Tapi sayangnya, keadaan sudah sangat berubah karena mereka bertemu di dalam sebuah medan pertempuran. Panglima Kumbang mati dalam pertempuran ini. Lampir menangis menyesali takdir mereka. Karena tidak rela kehilangan orang yang dicintainya, Lampir menggunakan ilmu hitam untuk kembali menghidupkan Panglima Kumbang dan mengikat jiwanya di bumi. Hanya saja, ilmu ini membuat tubuh Lampir berubah mengerikan. Rambutnya memutih dan wajahnya menjadi menyeramkan. Pada akhirnya, Panglima Kumbang memang berhasil dihidupkan kembali. Hanya saja dia tidak mengenali Lampir dan malah menganggapnya sebagai setan jahat yang suka meneror warga. Merasa pengorbanannya sia-sia, Lampir menjadi sakit hati. Sejak itulah Lampir mulai meneror warga, mewujudkan tuduhan palsu yang diarahkan padanya sebagai bentuk pembalasan dendam. Sejak saat itulah warga